Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan saya Vela dan Fitri dengan NIM 201025217. Saya Safira Jasa dengan NIM 22010251161. Kami akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran kreasi seni budaya yang diampu oleh Ibu Novanita Windy Arini MPD. Silakan Safira. Ini merupakan karya dari Adi Wijaksono yang berjudulkan Bertahan Jakarta 2024. Di sini mendeskripsikan tentang beberapa tahun yang lalu, sebuah prediksi menyatakan Jakarta akan tenggelam pada 2050 karena terdampak kenaikan permukaan laut dan penurunan permukaan tanah. Jagat pemberitaan dan media sosial pun ramai memperbincangkan ancaman Jakarta tenggelam seperti yang digambarkan di sini. Terlepas dari prediksi tersebut, Jakarta memiliki satu faktor lain yang menyebabkan kota ini lebih rentan tenggelam. Posisi jumlah titik wilayah Jakarta yang memang sejak dulu berada di bawah permukaan laut, mayoritas warganya tetap tinggal di wilayah yang kerap tergenang air, baik dari limpahan rob maupun dari banjir kiriman akibat curah hujan. Narasi visual merupakan potret warga Pluit, Muara Angke, Cilincing, dan Kampung Melayu yang bersifat dengan keadaan mereka bertahan dan memanfaatkan tanah yang masih bisa diinjak ketimbang pindah ke lokasi baru seperti yang dilihat di sini. Konsep dari karya seni ini merupakan digital art dengan analisis aspek visualnya, yaitu desain karya dua dimensi. Jenis karya seninya merupakan seni murni dengan pendekatan estetika, yaitu estetika modern. Teknik rupanya yaitu melukis. Sejarahnya adalah sekitar 1 tahun lalu, sebuah prediksi Rio diperbincangkan bahwa Jakarta akan terkena dampak parah kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah tenggelam pada 2050. Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA menyebut Jakarta dan Pulau Reklamasi menjadi salah satu kota pesisir yang terancam tenggelam imbas pemanasan global dan pencairan lapisan es. Hanya sedikit tempat yang menghadapi potensi itu. Salah satunya daerah dengan penduduk 32 juta orang di Jakarta. Demikian tertulis pada laman NASA. NASA juga membagikan foto udara ibu kota pada 1990 dibandingkan dengan 2019. Gambar dari satelit landasan NASA menunjukkan evolusi wajah kota Jakarta selama 3 dekade terakhir. Sejak gambar pertama ditangkap pada 1990, lahan buatan dan pembangunan baru telah menyebar ke perairan dangkal Teluk Jakarta. Selain terancam kenaikan muka air laut dan penurunan level muka air tanah, DKI Jakarta juga memiliki satu faktor lain yang menyebabkan wilayah ini lebih rentan tenggelam. Posisi jumlah wilayah Jakarta yang memang sejak dulu berada di bawah permukaan laut. 40% tanah DKI Jakarta itu ada di bawah permukaan laut sejak dahulu secara geografis. Kata utusan khusus Gubernur Jakarta bidang perubahan iklim Irfan Pulungan pada Oktober 2021. Profesor riset bidang meteorologi pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN mengungkapkan sejumlah wilayah di Jakarta yang akan tenggelam pada 2050. Pada 2050, kenaikan paras muka laut akan menjangkiri daerah Jakarta seluas lebih kurang 160,4 km persegi. Dr. Edi Hermawan dalam webinar lektur series Majelis Profesor Riset MPR Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Oktober tahun lalu. Menurut peta prediksi yang diunggah di situs Climate Central, wilayah Jakarta yang diperkirakan akan tenggelam meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Meski demikian, sejumlah warga hingga kini tetap tinggal di beberapa wilayah yang kerap tergenang air.
baik dari limpahan rob maupun dari banjir kiriman akibat curah hujan. Potret ini adalah kisah mereka yang seolah berdamai dengan keadaan, memilih tetap tinggal, bahkan jika memang prediksi Jakarta tenggelam pada 2050 benar adanya, bertahan dan lebih baik memanfaatkan tanah yang masih bisa diinjak ketimbang pindah ke lokasi baru. Selanjutnya, karya seni kedua ini ada karya seni dari Go Pay the Bills yang berjudul Sarira 2024. Dimensi bervariasi, media bervariasi. Dalam masyarakat patriarki, ekspresi tubuh perempuan tidak hanya dibatasi oleh sistem. Tidak jarang perempuan dipaksa untuk mempercayai bahwa tubuh mereka merupakan sesuatu yang liar. Namun, sejarah juga telah mencatat bagaimana perempuan tidak pernah diam dalam menghadapi situasi ini. Para perempuan bersekutu mendirikan kolektif untuk menghimpun kekuatan demi merebut hak mereka yang telah lama ditiadakan oleh dunia lama, dunia feodal yang patriarkis. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendeskripsikan diri mereka sendiri. Latar belakang yang berbeda dari ingatan yang beragam dihimpun untuk menciptakan momen bangun bersama. Para perupa kembali membuka diskusi tentang tubuh, pengalaman, dan cara mereka memotret, serta upaya penerjemahannya ke dalam karya seni. Diskusi antara para perupa dan tim artistik lebih dari sekadar agenda pelaksanaan pameran. Momen ini menjadi ruang pertukaran emosi dan sarana penyaluran empati yang selanjutnya diharapkan menjadi modal untuk saling menguatkan. Jika dunia terus merepresi tubuh perempuan, perempuan perlu membentuk dunia yang lebih nyaman, lebih aman, dan jika perlu dunia baru. Konsep dari karya seni ini merupakan traditional art dengan analisis aspek visualnya, yaitu desain karya 3 dimensi. Jenis karya seninya merupakan seni murni dengan pendekatan estetika, yaitu estetika modern. Bahan bakunya terbuat dari material resin dengan berbagai ukuran, itu menampilkan berbagai gestur dan ekspresi perempuan. Teknik rupanya yaitu pahat. Sejarahnya oleh sang perupa Labaika Ada Maharani, seri karya ini diberi judul Perempuan dan Kekerasan. Seperti judulnya, patung-patung ini tampak secara gamblang menampilkan berbagai ekspresi dan gestur yang merupakan respon manakala perempuan mendapatkan kekerasan, mulai dari takut, sedih, panik, marah, tertekan, hingga depresi. Tak sulit untuk menangkap emosi dari tiap-tiap patung yang begitu kuat. Bagi Labaika, kekerasan seksual terhadap perempuan bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Selain menjadi hantu yang mengentayangi hidup perempuan pasca kejadian, ingatan mengenai pengalaman sebagai korban kekerasan seksual juga menjadikan hidup korban tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Dalam membuat karyanya ini, Labaika menemukan dan mencatat beberapa dampak psikologis perempuan korban kekerasan seksual, yang diantaranya adalah depresi jangka panjang, gangguan stres pasca trauma, mencelakai diri sendiri, sikap disosiatif dan serangan panik. Seri karya patung ini menampilkan gambaran dari pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang ditampilkan secara verbal melalui ekspresi wajah dan gestur tubuh. Katanya, patung itu hanyalah satu dari 21 karya yang dipamerkan dalam eksibisi kolektif bertajuk Sarira yang digagas oleh Cemara 6 Galeri Tuti Harati Museum dengan Girls by the Bill. Kelompok perempuan yang bergerak di bidang seni. Nama Sarira diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti tubuh. Melalui pameran ini, 5 perupa perempuan yang terlibat kembali membuka diskusi tentang tubuh, pengalaman, dan cara mereka memotret serta upaya penerjemahannya ke dalam karya seni. Kelima perupa tersebut yakni Aulia Murid Sang Songko, Labaika Adha Maharani, Poppy Indah Yanuar, Resa Rizky Mutiara, dan Safira Mada. Dari 23 derajat, 58 lintang utara hingga 24 derajat, 12 lintang utara ini adalah koridor laut untuk perikanan, migrasi utama, industri, tenaga angin lepas pantai, industri petrokimia, dan konstruksi ekonomi lainnya di Taiwan Barat. 46 mil laut ini mengembangkan tugas
penting pembangunan ekonomi kontemporer dan transformasi energi Taiwan. Namun mereka juga menciptakan masalah lingkungan bagi peringkaran lepas pantai dan ekosistem pesisir Taiwan bagian barat. Bagaimana memiliki di antara keduanya berdampak pada masyarakat dan lingkungan Taiwan. Dari karya yang sudah saya kunjungi, karya ini tergolong tradisional art karena terlihat dari proses pembuatannya yang menggunakan teknik manual, di mana warna dan bentuk tampak digarap langsung pada media. Karya seni ini juga tampak menggunakan unsur simbolisme seperti gambar bayi, mata, tangan, dan bulan sabit, yang masing-masing mungkin mewakili ide atau perasaan tertentu. Tema karya ini kemungkinan menyinggung isu-isu sosial budaya dan spiritual karena elemen simbol yang digunakan seringkali digunakan dalam konteks tersebut. Analisis aspek visual gambar ini atau karya ini terdiri dari serangkaian spanduk atau kain vertikal yang digantung berjajar di suatu ruangan publik. Setiap spanduk menampilkan desain visual yang berbeda dan mencolok, terdiri dari simbol-simbol dan warna-warna yang kuat. Ada beberapa gambar bayi di tengah-tengah spanduk, misalnya itu dikelilingi oleh tangan dan mata, mengarahkan interpretasi pengamat kepada tema-tema tentang kelahiran, pengawasan, atau perlindungan. Dan di sampingnya juga terdapat spanduk dengan warna dasar merah dan bulan sabit kuning, yang mungkin merujuk pada identitas budaya atau agama tertentu. Lalu untuk desainnya, dia termasuk 2 dimensi, karena semua elemen visual ini ditampilkan secara datar tanpa menggunakan efek perspektif atau bayangan untuk menciptakan kedalaman atau ilusi 3 dimensi. Ini juga sesuai dengan karakteristik spanduk atau kain hias yang berfungsi lebih sebagai media ekspresi pesan visual yang datar dan jelas. Namun untuk jenis karya seni tersebut dapat digolongkan sebagai seni murni, karena seni murni ini diciptakan lebih untuk ekspresi estetika atau ideologis daripada fungsi praktis atau terapan. Spanduk-spanduk tersebut tidak berfungsi sebagai alat atau produk yang praktis, tetapi lebih sarana penyampaian pesan visual yang berfungsi untuk mengundang interpretasi dan respon emosional dari pengamat. Seni murni ini bersifat kontemplatif dan memungkinkan audiensnya untuk menemukan makna dalam simbol dan warna yang ditampilkan. Namun untuk pendekatan estetiknya, karya ini menggunakan pendekatan estetika modern. Estetika modern itu ditandai dengan penggunaan simbolisme, warna kontras, dan unsur abstrak atau semi abstrak. Pendekatan ini juga mungkin interpretasi yang lebih bebas bagi pengamat, di mana mereka bisa menemukan makna tersendiri berdasarkan pengalaman pribadi atau konteks budaya. Misalnya simbol-simbol yang sederhana namun kuat, seperti mata, tangan, bayi, dan bulan sabit dalam karya ini bisa ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing individu. Bahan baku yang digunakan di dalam karya ini tampaknya berupa spanduk kain. Kemungkinan bahan baku yang digunakan kain atau kanvas sebagai media utamanya. Namun bahan lain yang mungkin digunakan adalah cat akrilik atau cat tekstil yang dirancang khusus untuk menempel pada permukaan kain. Mungkin warna-warna yang digunakan menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah pudar, terutama jika karya yang dipamerkan dalam jangka waktu lama atau di area publik. Namun teknik rupa, berdasarkan tampilannya, teknik rupa yang digunakan ini kemungkinan besar adalah teknik lukis. Ini tampak digarap langsung di atas kain atau kanvas menggunakan kuas atau alat kain untuk mengaplikasikan cat.
Teknik ini menghasilkan garis dan warna yang berani serta kontras yang kuat, sesuai dengan tema atau pesan yang ingin disampaikan. Lukisan pada kain seperti ini mungkin kebebasan dalam menentukan komposisi dan warna. Yang penting dalam karya seni yang mengedepankan simbolisme. Untuk sejarah tersebut, dari segi sejarah, jika kita memilih simbol-simbol yang digunakan, kemungkinan karya ini menyinggung isu-isu sosial atau budaya tertentu. Misalnya gambar bayi yang dikelilingi tangan dan mata bisa saja menggambarkan tema kelahiran atau kehidupan yang selalu diawasi atau dilindungi, yang mungkin mengandung pesan sosial tentang perlindungan terhadap generasi baru. Simbol bulan sabit dan warna merah dalam salah satu spanduk mungkin merujuk pada budaya atau identitas tertentu yang bisa saja menggambarkan semangat nasionalisme, religiusitas, atau keberpihakan terhadap isu kemanusiaan. Meskipun tidak semua simbol dalam karya seni ini memiliki nilai sejarah spesifik, namun simbol-simbolnya bisa dihubungkan dengan tema-tema sejarah atau sosial tertentu berdasarkan konteksnya. Secara keseluruhan, karya seni ini menampilkan gaya visual yang tegas dan simbolis, dengan elemen-elemen yang memungkinkan penafsiran luas, seperti setiap spanduk atau dianggap sebagai satu entitas dengan makna yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari keseluruhan pameran yang menciptakan narasi visual tertentu tentang kehidupan, identitas, atau spiritualitas.